Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Robiatul Munajah SPD MPD sebagai dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teori belajar behavioristik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktavia Wulan Rahmadani dengan NIM 251404006, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2025. Latar belakang dari teori behavioristik ini yaitu teori ini muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap psikologi yang terlalu menekankan pada pikiran dan kesadaran. Para tokoh seperti John B. Watson dan B. F. Skinner berpendapat bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan dikendalikan melalui pengamatan terhadap hubungan antara stimulus dan respon, tanpa perlu mempelajari proses mental yang tidak terlihat. Kemudian, pengertian dari teori behavioristik adalah teori yang belajar menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pembinaan stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Belajar dianggap terjadi jika seseorang menunjukkan perubahan perilaku karena perubahan pengaruh lingkungan. Nah, di dalam teori behavioristik ini ada pun beberapa pandangan dari para tokoh. Yang pertama, pandangan menurut Thorndike. Teori behavioristik adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Di sini contohnya seperti seorang siswa yang mendapat pujian setelah ia menjawab soal dengan benar. Maka dari situ siswa akan termotivasi untuk terus belajar lebih giat lagi. Kedua, teori menurut Charcot. Di sini ia mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis sangat penting dalam menempati posisi sentral dalam keseluruhan kegiatan manusia. Contohnya misalnya ada seorang siswa yang ingin mendapatkan nilai yang sangat tinggi atau bagus, maka ia akan berusaha bekerja keras semaksimal mungkin untuk belajar karena ingin mendapati nilai tersebut. Nah, di situ setelah ia merasa nilainya cukup bagus, maka ia akan terus belajar dengan sungguh-sungguh lagi. Yang ketiga ada teori belajar menurut Edwin Guthrie, yaitu ia mengatakan belajar bahwa pembentukan hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi bersamaan dan cukup dengan satu kali pengalaman. Di sini misalnya contohnya seorang siswa yang tidak bisa membedakan huruf B dan huruf D. Di sana guru juga harus berpartisipasi untuk mengasih tahu bagaimana perbedaan huruf B dan huruf D, dan sehingga siswa tersebut jadi tahu bagaimana perbedaan bentuk huruf B dan huruf D. Dengan itu siswa lebih mengetahui perbedaan tersebut dengan satu kali pengalaman. Yang keempat ada teori belajar menurut Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Ia mengatakan bahwa belajar adalah proses pembentukan perubahan atau asosiasi antara stimulus dan respon dengan cara melalui pembiasaan atau pengkondisian klasik. Nah, selanjutnya di dalam teori behavioristik ini ada pun kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Nah, di sini kelebihannya yang pertama, siswa lebih kreatif dan juga mandiri. Misalnya, jadi siswa akan lebih kreatif dalam berbagai hal dan juga mandiri di dalam kesehariannya. Yang kedua, mendorong inovasi dan menciptakan hal baru. Di sini jadi siswa akan lebih berinovasi dan memiliki motivasi untuk menciptakan hal yang baru.
Yang ketiga, guru sebagai fasilitator, bukan pusat pembelajaran. Nah, adapun kekurangannya di sini yang pertama yaitu sulit diterapkan di semua jenjang, terutama tingkat tinggi. Yang kedua, mengasumsikan semua siswa punya kemampuan memori yang sama. Jadi tidak semua siswa mempunyai potensi yang sama. Jadi ada pun siswa yang memiliki potensinya berbeda-beda. Yang ketiga, perlu perhatian khusus pada kemampuan siswa mengembangkan materi. Adapun implikasi teori belajar behavioristik, yang pertama memberi reward dan punishment. Misalnya guru memberikan penghargaan untuk siswa yang berperilaku baik dan juga memberikan hukuman untuk siswa yang melanggar aturan. Yang kedua yaitu latihan dan juga pengulangan. Di sini guru melatih siswa secara berulang agar terbentuk kebiasaan dan respon yang otomatis. Yang ketiga, belajar bertahap. Jadi guru memberikan materi. Nah, materi yang diberikan dari yang mudah hingga ke yang sulit. Nah, di sini diberikan seperti itu karena untuk memperkuat respon belajar para peserta didik. Yang keempat, penguatan positif, yaitu memberi seperti pujian, nilai, atau hadiah untuk memperkuat perilaku para siswa yang kita inginkan. Yang kelima yaitu kontrol lingkungan belajar, seperti menciptakan suasana yang mendorong perilaku belajar dengan baik dan mengurangi gangguan-gangguan. Adapun kesimpulan di dalam teori belajar behavioristik, yaitu teori behavioristik ini adalah belajar yang merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari pengalaman atau latihan, bukan dari proses mental yang tidak tampak. Teori ini menekankan pentingnya stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan serta penguatan reward dan juga punishment. Teori ini sebagai kunci utama dalam membentuk perilaku belajar mengajar. Dengan kata lain, seseorang belajar karena adanya pengaruh dari lingkungan dan memberi respon tertentu terhadap tindakannya. Baik, cukup sekian tentang materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.